Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini kita akan belajar tentang planet dalam sistem tata surya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan nada ke depan. Semuanya dulu siap. Berdoa mulai. Nah, untuk hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan. Ada terwujud. Yang pertama, kita akan belajar tentang ciri-ciri dari planet yang ada di dalam sistem tata surya. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang cara membuat model tata surya. Jadi ada dua tujuan yang ingin kita capai. Sebelum pelajaran dimulai, kalian
membentuk kelompok. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Kelompok 4 siap. Planet Merkurius, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. sudah bisa urutannya? Sudah hafal? Untuk kelompok 1 perhatikan videonya. Urutan planet terdiri dari, ayo sebutkan. Sudah hafal? Akan dibaca buku bahan bacaan Tata Surya, ada di halaman 14, 15 sampai 16. Silakan dipahami. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Silakan dibaca dulu materinya. Selain untuk kecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Karena planet Venus muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang padat atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang padat atau bintang senja. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 20% daratan. Ciri-ciri planet yang dimiliki manusia ini adalah berwarna biru hijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.792 kilometer, memiliki satu belas satelit alami bernama bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna merah. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 kilometer. Memiliki dua satelit yaitu Eros dan Venus. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan 5 dari matahari. Dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira apa saja yang sudah kalian lihat? Banyaknya planet. Ada berapa? 8. Ada? 8. Apaan? Merkurius. Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bisa menyanyikan?
Oh, 1, 2, 3. Ciri-ciri planet yang kalian lihat di video itu apa saja? Planet Merkurius, planet terdekat. Kalau Jupiter, planet yang terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Kemudian planet Neptunus terluar. Itu ciri-ciri yang sudah kalian ketahui. Selain ciri-ciri yang sudah diketahui, ada ciri-ciri yang lain. Misalnya satelitnya berapa, kemudian diameternya berapa, jarak dari matahari berapa kilometer. Nah, ini untuk kalian selanjutnya kalian diskusikan. Nanti Ibu diberi lembaran, satu kelompok satu lembaran. Tugasnya mencatat ciri-ciri atau karakter dari planet yang ada. Tiap kelompok mencatat yang berbeda. Misalnya kelompok 1 mencatat tentang berapa banyak satelitnya. Kelompok 2 mencatat tentang berapa diameternya. Kelompok 3 mencatat berapa jarak dari matahari. Yang kelompok selanjutnya mencatat ciri khususnya apa yang ada di video. Kemudian yang kelompok terakhir nanti ini bisa gabung dengan kelompok yang ada. Jadi hanya ada 4 kelompok. Kelompok 1 tuliskan banyaknya satelit yang ada di tiap planet. Tadi bagian apa? Diameter planet. Tulis diameter dari planet-planet di tata surya. Kelompok 2 urut ke bawah dari Merkurius sampai ke Neptunus. Kalau sudah melihat videonya nanti baru dicatat. Menulis diameter dari tiap planet. Perhatikan videonya, kemudian nanti kalian lihat berapa diameternya. Silakan ditulis kelompok 3. Diameter dari planet di tata surya. Kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Tuliskan ciri-ciri dari planet di tata surya. Nah, ciri-ciri. Silakan ditulis, mana tadi lembarannya? Kalau nanti di video kalian belum jelas, bisa melihat buku. Silakan dibaca bukunya kalau di video belum jelas. Mungkin di video terlalu cepat atau kalian belum konsentrasi di video, silakan dibaca buku. Dari kelompok yang ada yang senang membaca buku, silakan bukunya dibaca, nanti jawabannya bisa ditulis oleh yang menulis. Ya. Ada pertanyaan dari tugas yang diberikan, Farid? Ada kesulitan apa, Farid? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Kalian bekerja di kelompok masing-masing. Sebelumnya Ibu putar kembali videonya. Perhatikan kembali video yang ada. Silakan perhatikan kembali videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tiap kelompok. 173 satelit alami yang telah diidentifikasi keberadaan di langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet
Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silika, Perhatikan, kamu mendapat tugas apa? berdiameter sekitar 4.879 km. Bersuhu sekitar Kelompok 1 tadi tugas apanya apa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. planet berikutnya yaitu planet Venus. Kalau belum jelas silakan dibuka bukunya, Bede. Silakan buka bukunya. Bagian yang membuka buku lain, memperhatikan video lain. Planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau Kalian diskusikan hasil pengamatan kalian dari video tadi. Setelah itu nanti kita presentasikan, tiap kelompok bisa maju untuk mempresentasikan dari karakter tiap-tiap planet yang ada di dalam sistem tata surya. Bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai jawabannya? Ada yang kurang? Silakan dicari di buku. Kalau di video belum jelas, silakan dicari di buku paketnya. Kelompok 3 tadi tentang apa? Diameter dari tiap planet. Kelompok 4 tentang ciri-ciri tiap planet, ciri-ciri khusus ya. Oh, silakan kelompoknya ikut bekerja, tapi silakan cari di buku. 1 Merkurius sama dengan berapa? 2 Neptunus. Kalau tidak nyampe, cari di sini. Kelompok 3 apa? Kelompok 3 udah bertugas apa? Diameter. Yang kelompok 2 apa? Oh, ini diameter dia. Ya kan disebut jarak dari matahari. Jarak dari matahari. Oke, nih, ibu putar sekali lagi videonya. Ibu putar sekali lagi videonya. Presentasi dari kelompok 1 tentang kelompok 4 ciri-ciri. Ya, silakan dikenalkan nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja. Yo, mulai. Perkenalkan, saya Denis Ismail dari kelompok A dan ada teman-teman saya yaitu Al, Vicky, Dani, Daniel, Komar, Udin dan Dimas. Di sini kami akan mempresentasikan. Di sini kami akan mempresentasikan ciri-ciri planet di tata surya kita. Yang pertama, ini ada Merkurius, yaitu planet terkecil dan terdekat dari matahari. 2. Venus, disebut juga bintang fajar atau bintang senja. 3. Bumi, planet yang dihuni manusia dan berwarna biru kehijauan. 4. Mars, Mars dijuluki planet merah dan planet ini disebut paling menyerupai bumi.
5. Jupiter merupakan planet terbesar dari tata surya dan memiliki warna oranye dan putih. 6. Saturnus, planet yang berwarna kuning, pucat dan memiliki cincin. 7. Uranus, planet terdingin sehingga memiliki minus 212 derajat Celcius. 8. Neptunus merupakan planet yang berhijau terjauh dari tata surya kita. Dan itulah nama-nama planet di tata surya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusantara dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok saya misalnya Siska, Lisa, dan Kira. Banyaknya satelit di setiap planet. Yang pertama Merkurius, planet terkecil di tata surya. Terdekat dengan matahari tidak mempunyai satelit. Yang kedua Venus, dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja, tidak mempunyai satelit. 3. Bumi, planet yang dihuni manusia, mempunyai satu buah satelit yaitu bulan. Yang keempat Mars, planet merah karena permukaan yang merah, mempunyai 2 satelit, Phobos dan Deimos, memiliki atmosfer yang beripis. Yang kelima Jupiter, planet terbesar di dalam tata surya, memiliki satelit terbanyak sebanyak 67 satelit. 6. Saturnus, planet yang mempunyai cincin berupa gumpalan es, memiliki 56 satelit. Yang ketujuh Uranus, planet terdingin di tata surya, mempunyai 27 buah satelit. Yang ke-8 Neptunus, planet paling jauh dari matahari yang berwarna biru, memiliki 8 satelit yaitu Phobos, Larissa, Triton, Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya. Kelompok 3 tentang menghitung bulan dan tentang menghitung jarak dari matahari. 1. Merkurius, sejauh 50 juta kilometer dari matahari. 2. Venus, 108 juta kilometer dari matahari. 2. Bumi, 149,6 juta kilometer dari matahari. 4. Mars, 227 juta kilometer dari matahari. 5. Jupiter, 779 juta kilometer dari matahari. Saturnus, 1,4 kilometer dari matahari. Uranus, 2,880 juta kilometer dari matahari. Neptunus, 450 juta kilometer dari matahari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Misalnya kamu mengambil kata apa yang pertama? Sistem tata surya kita berada di planet di galaksi Bima Sakti. Nah, berarti ini soal yang kedua nanti. Salah satu satelit alami dalam sistem tata surya di planet Neptunus apa? Cari jawabannya di atasnya. Di atas yang kecil, kotak yang kecil itu jawaban. Planet yang ada di Neptunus salah satunya apa? Cari. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut planet luar apa dalam? Cari yang jawabannya planet. Nah, setelah itu kan sudah menemukan jawaban planet dalam. Jadi soal yang kedua ini, bebatuan luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi disebut apa? Cari di kertasnya. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat dari Nah, sudah. Silakan dicari jawaban yang lainnya. Ayo, Kema. Biar sama-sama mencari. Ayo, cari soal, salah satu teman cari soal, yang lainnya cari jawaban. Pertanyaannya? Mungkin ini. Cara menyusunnya yang keliru. Jangan taruh di tengah terus, Saki. Lanjutkan. Bagaimana kelompok 4? Sudah selesai? Dari kartu yang ada itu ada kesulitan? Ada soal yang belum dipahami? Coba, soal apa? Komet yang muncul setiap 76 tahun sekali. Komet yang muncul setiap 76 tahun sekali. Komet apa? Komet Halley. Komet Halley. Jadi komet ini hanya muncul setiap 76 tahun sekali. Itu ditemukan oleh orang Amerika yang bernama Halley. Sehingga kometnya diberi nama komet Halley. Apa komet? Komet benda langit mengelilingi planet di dalam tata surya, mendekati matahari, akan membentuk ekor seperti ekor, sehingga dikatakan bintang berekor. Bintang berekor ya, bukan bintang fajar. Kalau bintang fajar kelompok 2 berkunjung ke kelompok 4 menyocokkan hasil jawaban kartunya. Yo, silakan dilihat lebih dekat. Ayo, lebih mendekat. Lebih mendekat. Tadi soal yang mana yang tidak dimengerti? Coba dilihat di jawaban kelompok 4. Apakah ada? Dicocokkan dengan jawaban yang kalian cari tadi.
Bisa nanti menatanya di kelompoknya? Bisa? Bisa Lada, Mia? Bisa? Ayo kelompok 1 lebih semangat. Ayo kelompok 3. Apa sih? Ayo kemarin seperti nama penyakit. Ayo kelompok 2 semangat. Kelompok 3 sudah mau selesai. Wah, Stella. Kelompok 3. Dia bapak inti matahari. Setelah itu apa sukanya lah bacanya. Syuting dulu. Berekor panjang adalah benda langit yang menyelimuti planet apa? Sebut dari jawabannya meteor. Coba Dina Mia. Yo, wujudnya. Oh, pertanyaan selanjutnya. Komet. Tidak punya cahaya sendiri.
Bisa dibagi ini kaum kabisa. Ini itu punya kerja. Coba kalian teliti jawaban dari kelompok 3. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai jawabannya? Sama dengan yang jawaban kelompok kalian. Kamu masa salah, beri salah. Ada yang salah? Yang mana? Letakkan di mana itu sebenarnya jawabannya? Ya, coba dikoreksi untuk jawaban dari kelompok 3. Salah satu satelit alami Bagaimana? Kelompok 3. Apakah menyadari kesalahannya? Kelompok 3. Nah, untuk kegiatan bermain kartu ini tadi yang selesai terlebih dahulu dan jawabannya benar adalah kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Yo, tepuk tangan untuk kelompok 4. Tapi ya. Untuk kelompok 4. Ya, di kelompok 4 ini Ibu lihat kerjasamanya sudah baik. Semuanya ikut aktif dalam mengerjakan tugas. Ya, Ibu minta kelompok yang lain juga melakukan hal yang sama seperti kelompok 4. Ya, Amel. Ngantuk, Mel. Ya, kesulitannya salah satu satelit alami dan meminta kadar dari pelajaran khusus adalah kesulitannya di soal itu. Ya, akhirnya untuk soal yang lain tertunda. Sekarang sudah bisa jawabannya. Iya. Tuh kesulitannya. Oh, jadi nanti sepenting kerjasamanya dengan teman harus kompak. Harus kompak. Kedua, kesulitannya di mana? Pada waktu komit. Kesulitannya apa? Materinya belum dipahami. Ya, tentang komit. Untuk materi yang lain sudah jelas. Ya. Semangat ya. Semangat untuk kelompok 2. Kesulitannya di mana? Di materi komit. Yang lainnya sudah jelas. Fase-fase bulan, sabuk asteroid sudah mengerti? Vicky, Noval, Udin sudah jelas? Ardi, Farid. Ayo semangat untuk kelompok 3. Satu kelompok itu perlu apa? Perlu kerja
sama. Perlu saling bertukar pendapat. Kalau kalian sedang berbeda pendapat dengan teman, jangan sampai itu menjadi alasan sampean bertengkar. Ya, harus bisa mencari jalan keluar. Bagaimana Dimas? Sudah paham? Kelompok 4 siap untuk tugas selanjutnya? Siap kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Siap? Nah, sekarang untuk kartu-kartunya silakan ditata kembali, dikembalikan ke ibu. Hari ini kita akan praktek membuat model dari sistem tata surya. Apakah bahan-bahannya sudah siap? Siap. Ini kita praktek membuat model dari tata surya kita. Nah, silakan bekerja di kelompok masing-masing. Bekerja sama, tidak boleh ada yang tidak bekerja. Harus sama-sama bekerja. Bagaimana kelompok 4? Sandi bagian apa Sandi? Bagian nonton. Tidak bawa gunting San? Gunting saya dipinjam kelompok. Nunggu gunting nih. Itu Rafiki itu mah ini. Oh, gunting ini. Deki. Ya, mari.
Lebih menarik diharapkan kalian lebih memahami tentang pelajaran urutan tata planet dalam tata surya. Pelajaran hari ini kita berdoa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa.